Tuhan, bulan ini tema kita adalah the best atau yang terbaik. Kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang terbaik yang kita miliki. Kita memberikan kepada sesama hal-hal yang terbaik juga. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hari yang baik, hari yang mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa kalau pada malam hari ini kami semua masih diberikan kesempatan untuk boleh datang duduk di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk bersekutu bersama saudara-saudara kami. Bapa, awal pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur Tuhan, tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi saat kami saat ku masuk ke hadirat
kudus-Mu Tuhan, Tepat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Kau berikan segalanya yang terbaik buat kami. Haleluya. Haleluya. Hanya di dalam-Mu kami merasa tenang. Di dalam-Mu kami rasakan sukacita. Haleluya. Kami menyembah hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Alfa dan Omega. Haleluya. Pujian, syukur, kemuliaan
adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita datang, kita tenang di dalam hadirat-Nya. Bangun komunikasi, bangun mesbahmu pada Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia rindu mendengar pujian, dia rindu mendengar setiap doa-doa yang Bapak Ibu naikkan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Hadir di tempat ini. Oh, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, ke mesbah-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.
Tuhan, kami mau meninggikan, memuji nama-Mu, bersorak lebih lagi kepada Engkau Yesus Allah yang telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Yang saya memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Ada sukacita, amin Bapak Ibu. Mari kita besarkan nama Tuhan dan memuji Dia, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya, kemurahan-Nya besar, oh tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Mari kita lambaikan tangan kita di atas kepala, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan sama-sama, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dia layak dipuji dan disembah. Amin. Dia telah berikan yang terbaik. Dia telah berikan nyawanya bagi saya dan saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk berkat, kebaikan, kemurahan-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberi sebagian daripada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, sehingga persembahan ini boleh menjadi tempat pelebaran untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, haleluya.
segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau Tuhan selalu memberi yang terbaik, memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pantai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air
Inarala barala bayarala bashike narala barala 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 Inarala barala barala bayarala bashike narala barala 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 Inarala barala barala bayarala bashike narala barala 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 Inarala barala 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 bayarala bashike narala barala 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 Inarala barala barala bayarala bashike narala barala barala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarlah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lewatkan malam hari ini. Biarlah kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini kita merasakan kasih, kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia malam hari ini. Kita beri waktu yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Hinarala masike nakayarala masikita kanarala marala mayarala masikina rala barala barala. Hinarala barala bayarala masike narala barala 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 barala. Hinarala barala 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 barala. Hinarala barala 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 bayarala masike narala barala. Hinarala masike narala bayarala masike narala barala 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 bayarala masike narala barala barala bayarala masike narala barala barala. Ini pujian kami Tuhan. Ini pujian syukur kami di hadapan-Mu malam hari ini.
Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami hanya dapat bersyukur, kami hanya dapat mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir di tempat ini melalui puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang waktunya Tuhan, Kau ambil alih waktu ini Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai ruangan ini. Engkau sendiri yang menguasai ruangan hati kami Tuhan. Sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk mendengar, menerima perkataan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Kalau hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau dari kemarin-kemarin saya menunggu sebetulnya ya. Saya menunggu. Iki sing khotbah aku apa dudu? Saya menanti-nanti, kok nggak ada pengumuman ya. Dan saya nggak tahu ya, kok nggak ada pengumuman sama sekali. Iki sing khotbah aku apa bukan ya. Saya lihat-lihat di YouTube kok yo nggak ada ya. Kok nggak ada pengumumannya kalau hari ini saya pembicaranya kok nggak ada ya. Terus kemudian sampai itu suami saya gini, kon gak salah jadwal ta? Sik tak deloki maneh, saya gitu, saya lihat lagi, enggak kok bener kok. Ya wis siap-siap po katanya gitu. Ya wis lah, tak tanya Tuhan, wong Tuhan juga belum ngomong kok saya gitu. Be ya bukan aku nanti lek gak ada pengumuman saya gitu. Ternyata tadi pagi ya kalau nggak salah, tadi pagi saya dikirim sama itu suami saya, terus dikirim, oh ya puji Tuhan. Tadi mau berangkat ini masih tanya lagi, bener tak sing khotbah kamu? Loh, ya apa sih? Kamu yang ngirimi aku tadi pagi kok sih tanya? Saya gitu. Ya puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau hari ini saya dikasih kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan, ya saya mengucapkan syukur pada Tuhan ya. Saya bukan orang hebat juga yang harus diprioritaskan gini-gini enggak. Tapi semua itu karena Tuhan itu baik ya. Saya bersyukur kalau hari ini, bulan ini temanya itu the best ya, the best, yang terbaik. Ya. Tema yang luar biasa ya. The best, yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan tema ini, the best, yang terbaik. Saya mikir lagi, apa bisa ya aku memberi yang terbaik untuk Tuhan? Apa bisa ya? Tapi kita mau belajar, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, bukan kita kepingin dipuji orang, enggak. Tapi itu memang sudah sewajarnya. Kita
memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu kita wajib memberikan juga yang terbaik untuk Tuhan. Biarpun mungkin nggak seberapa ya, tapi kita mau belajar sama-sama memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Apa yang bisa membuat kita menyukakan hati Tuhan? Kita mau belajar malam hari ini. Kita akan baca ya Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ya. Kita akan belajar dari Maria dan Marta. Ya, Maria dan Marta. Saya akan baca ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan Maria dan Marta. Mengapa Tuhan mengatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik? Apakah pekerjaan Marta ini enggak baik? Ya. Kalau ada tamu, ya ada tamu, biasanya tamu penting. Pastilah tuan rumah ini apa? Menyambut, menyediakan apa-apa ya. Mungkin hidangan, kue-kue, ya saya tadi lihat di Bugem buat super sekali ya, kue begitu banyak ratusan. Ya, kalau kita kedatangan tamu spesial pasti kita menjamu ya Bapak Ibu. Mungkin menyediakan makanan yang enak-enak, yang spesial, enggak yang biasa-biasa. Kalau mungkin biasanya lodeh, ya ini capcay lah, ya yang super sekali, yang super agak ya yang super lah untuk menjamu tamu spesial ya, enggak yang biasa-biasa. Nah, apakah salah Marta ini melayani Tuhan? Kok Tuhan di sini kok memujinya, kok memuji Maria? Nah, apakah yang dikerjakan Marta itu salah? Saya rasa enggak ya Bapak Ibu. Setiap kita kalau kedatangan tamu, kita pasti menjamu orang itu ya, pasti ya. Kita menjamu. Nah, tetapi kita yang dikatakan di sini bahwa Maria itu memilih yang terbaik, yaitu duduk mendengarkan Tuhan. Ya. Kalau Marta ini dia sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi melayani apa yang harus dikerjakan, dia melayani Tuhan. Jadi sibuk ya menyediakan apa yang perlu disidangkan untuk Tuhan. Nah, Tuhan tidak datang sendiri, bersama dengan murid-muridnya, dengan rombongan. Pastinya banyak yang disediakan. Dia pasti sibuk ya. Nah, di situ di tengah kesibukannya dia mulai protes ya Bapak Ibu. Kalau capek biasanya orang apa? Gampang emosi ya, gampang emosi kalau capek. Orang wis, lho kok enak iku Maria. Wong aku wis koyok ngene lho ya. Ya, sibuk sekali menyediakan ini, menyiapkan ini kok cek Maria enak duduk tok. Nah, akhirnya dia protes sama Tuhan. Kok gak disuruh ini Maria ini bantu aku toh Tuhan, kok dibiarkan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita pelajari ini Maria dan Marta ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini ya, dari cerita ini kita belajar satu hal, yaitu prioritas. Yang utama
yang utama, yang diutamakan. Ya, banyak sekali dari kita yang tanpa sadar kita itu jadi Marta. Ya Bapak Ibu. Ya Pak ya. Ya, kita jadi Marta, gak sadar ya. Kalau kita setiap hari itu dari bangun pagi itu ya sudah umek karepe dhewe ya. Dari pagi sudah umek karepe dhewe. Nah, hidup ini pilihan Bapak Ibu. Kita harus memilih. Kita harus bisa memilih mana yang kita utamakan. Ya, mana yang bisa nanti. Ya, kita harus memilih mana yang utama, mana yang harus kita dahulukan. Ya, ini kita belajar ya bagaimana supaya hari-hari kita itu berjalan dengan baik ya, berjalan dengan sukacita. Ya, kita harus memilih prioritas kita. Apa yang harus kita utamakan? Seringkali kita tanpa sadar banyak sekali ya. Pagi-pagi wis apa aja. Saya pernah Bapak Ibu satu hari ya. Kalau Sabtu biasanya suami saya di rumah, saya itu nyoba ya, wis aku tak bersih-bersih di rumah. Nah sampai jam 1 itu loh belum selesai. Nah itu loh Bapak Ibu, sampai jam 1 enggak mari-mari. Akhirnya ya buat apa tak terus-terus no ya, ya enggak. Percuma saya selesaikan itu, nanti aja masih bisa, bukan kerja rodi ya. Bapak Ibu, seringkali kita seperti itu ya. Kita berusaha bekerja, melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa melayani Tuhan. Kita melayani pekerjaannya Tuhan, tapi kita lupa melayani Tuhannya. Nah itu loh Bapak Ibu. Ayo hari-hari ini kita mau mengutamakan Tuhan. Kita mau memprioritaskan Tuhan itu di atas segalanya. Ya. Seringkali kita ngomongnya beribadah ya, ngomongnya ya, ini contoh aja, ngomongnya beribadah ke gereja. Tapi ya, kita enggak duduk diam mendengarkan apa perkataan Tuhan. Kita tidak duduk diam menyembah dan memuji Tuhan. Tapi kita apa? Sibuk, menyibukkan diri seperti Marta. Nah, kita seringkali melihat banyak orang-orang yang ngomongnya datang beribadah, tapi di gereja itu dia sibuk. Nah itu loh, Marta berarti ya Bapak Ibu, Marta ya. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri, aku iki golongannya Marta opo Maria. Nah itu nanti bisa disimpulkan sendiri ya, bisa disimpulkan sendiri. Nah saya melihat biasanya ini ya, biasanya kalau di awal bulan kan saya mesti duduk ya, mesti duduk di belakang karena saya masih menjalankan tugas ya, nagih alias itu debt collector ya. Nah, di situ ibadah, memang di bawah itu kan ada itu ya, ada TV ya, ada TV. Memang ada TV. Ya. Terus ya di bawah itu ya saya cuma duduk, saya melihat aja, saya kan sudah ibadah pagi. Ibadah, pujian, penyembahan ini sudah selesai. Nah, waktu perjamuan kudus orang ini masuk. Jadi cuman pas perjamuan kudus itu ikut ibadah. Nah, Bapak Ibu, ini tergolong Maria apa Marta? Saya enggak nganu ya Bapak Ibu, enggak menghakimi orang itu. Nanti Ibu bisa, Bapak Ibu bisa mengoreksi diri sendiri ya. Nah, saya sedikit bersaksi ya Bapak Ibu. Saya itu punya keponaan, ya dia itu kuliah di Taiwan ya, kuliah di Taiwan. Nah, di sana adik saya bilang, puji Tuhan, di sana dia sudah menemukan satu komunitas, ya dia bisa beribadah, ya di sana beribadah. Ya hamba Tuhan yang besar ya, mungkin kalau saya sebutkan Bapak Ibu tahu. Nah, kemudian sebelum ibadah dia itu harus ikut apa? Doa dulu. Dia harus ikut Zoom ya.
doa dulu ikut Zoom, dan Zoom itu enggak boleh dipajang gini, apa itu mukanya siapa, terus ini, terus yang diem itu enggak boleh Bapak Ibu. Harus kita sendiri mukanya orang itu yang itu harus itu yang dipajang. Kalau kita kan enak, isoy kayak stiker opo kayak itu ya, enggak boleh Bapak Ibu. Terus kemudian dia harus bahasa roh 1 jam. Saya gini, oh hebat ya, saya gitu. Ya, saya bukan mengecilkan pelayanannya enggak. Terus kemudian saya tanya, emang pelayanan apa? Kok sampai harus mempersiapkan diri sedemikian rupa? Ya. Terus kemudian dia bilang, waktu kemarin telepon, waktu Imlek datang, saya tanya, emang kamu di sana pelayanan apa? Asher Bapak Ibu. Bayangkan asher itu loh, harus mempersiapkan diri seperti itu. Itu gereja yang besar, harus mempersiapkan diri. Biarpun dia cuman shalom, ya shalom, shalom. Itu loh, mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Cuman asher tok loh Bapak Ibu. Bukan pengkhotbah, bukan WL, bukan singer. Cuman asher yang salaman tok loh, shalom, shalom, shalom. Saya gini, luar biasa, gak apa-apa anakmu dididik seperti itu. Memang kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun pelayanannya, jangan mandang rendah cuman asher. Ya. Asher sama pembicara sama berkatnya. Ya. Di hadapan Tuhan sama, gak ada bedanya. Terus saya tanya lagi, loh emangnya dulu kamu kan pelayanan? Iya, dulu aku ngajar. Dia dulu ngajar memang, ngajar sekolah minggu ya. Terus tak tanya, "Loh, kenapa di sana ndak ngajar?" Gak iso bahasae. Ampun, ndak bisa bahasae. Jadi di sana dia ditempatkan jadi asher karena ndak bisa bahasanya. Dia di sana melanjutkan S3 ya. Tapi gak iso bahasae. Ampun saya gini, "Loh, ya opo kamu itu di sana?" Ya, itu singkat cerita kesaksian. Dia bilang begitu mempersiapkan pelayanan. Ya, itulah yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Ayo kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jangan kalau pas di jadwal, Ijol, aku gak iso, aku gak iso, aku gak iso. Bapak Ibu, saya dididik dari dulu, dari saya masa remaja ya. Hamba Tuhan saya itu kalau didik itu keras ya. Kamu nggak boleh tuker-tuker jadwal, nggak boleh tuker-tuker pelayanan kalau tidak sakit atau mati. Loh, gitu Bapak Ibu. Jadi apapun badai, apapun kita tetap harus melayani. Buku ini panduan harus dipegang, harus tetap ngajar. Nggak bisa tuker, gak ada alasan. Kecuali sakit atau mati, itu loh poinnya. Tapi di sini enggak ada ya, enggak tahu Pak Aryadi. Mungkin Pak Aryadi yang tahu. Belum mati ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, dimanapun kita, ayo kita beri yang terbaik. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ayo kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kita mau memberikan yang terbaik, karena apa? Karena Tuhan itu lebih dulu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia sendiri sudah memberikan nyawanya untuk kita. Itu tidak sebanding dengan perbuatan baik kita. Ya. Kalau kita melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kalau sebentar lagi kita itu merayakan Paskah, kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 katakan seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti Maria duduk mendengarkan setiap perkataan Tuhan, itu yang berkenan di hati Tuhan. Jadi ayo memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Ya. Memang gak gampang Bapak Ibu, kita harus bayar harga.
Kita harus membayar harga untuk memberikan yang terbaik. Mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, mungkin juga keuangan kita, tapi mungkin juga harga diri kita. Kalau kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, enggak asal-asalan, harus ada harga yang dibayar. Mungkin harga diri kita ya, kalau kita sudah mau sungguh-sungguh, masih ada aja yang ngomong, ngerasani, delok ngesok ae. Koyok wong yes ae. Lho lek gak yes mosok no, ya. Bapak Ibu. Gak usah peduli orang lain, tapi ayo kita, terlebih kita, hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita melihat Marta, dia menyibukkan diri. Hal-hal yang mungkin bisa nanti ya, harusnya dia sama-sama waktu Tuhan datang itu menyambut Tuhan itu duduk mendengarkan seperti Maria. Ya. Tapi dia enggak, dia sibuk dengan kerjaan yang lain. Ya. Sehingga dia melupakan yang terpenting, yaitu mendengar perkataan Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan mau, itu loh ya Bapak Ibu. Kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya orang-orang yang memberikan terbaik untuk Tuhan, pasti hidupnya itu berbeda. Ya. Hidupnya itu dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Diberkati Tuhan, keluarganya diberkati, ya. Kesehatannya dipulihkan. Pasti itu Bapak Ibu. Karena kita sudah memberi yang terbaik. Ini loh, Matius 6 ayat 33 ini loh, dikatakan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, biarlah malam hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, biarlah kita tidak dikuasai oleh kesibukan kita. Ya, aktivitas kita sehari-hari yang banyak menyita waktu kita sehingga kita lupa mana yang harus kita utamakan. Bangun pagi HP, ya. Bangun pagi cepet-cepet, ya. Karena asik HP-an, mau kerja raup tok terus berangkat kerja. Nah, Bapak Ibu, karena asik ya. Kita menyibukkan diri, Mbok yo ya, bangun pagi itu dibuka HP-nya itu terus baca Alkitab, ya dah. Harusnya kan gitu kalau kita mengutamakan Tuhan, tapi enggak, ya. Baca iki ada YouTube berita apa ini negara kenapa ya, kita memang butuh berita ya. Tapi kita harus mengutamakan di atas yang utama itu loh, Bapak Ibu. Di atas segalanya yaitu siapa? Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, ya seluruh hari itu akan menjadi baik. Pekerjaan kita menjadi baik, gak gampang ngamuan. Kalau kita diawali dengan apa? Hal-hal yang tidak mengutamakan Tuhan, seperti HP-an, seperti apa ya, hal-hal yang gak penting itu, pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan kita, pasti sepanjang hari nanti ada masalah. Karena kita emosi, stres. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, di situ hati kita ada damai sejahtera. Kita dijagai oleh Tuhan. Pekerjaan kita menjadi sukses, ya. Apapun yang kita kerjakan itu Tuhan menyertai. Karena apa? Kita memprioritaskan Tuhan. Matius 6 ayat 33 itu terjadi. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, semua itu ditambahkan. Keberhasilan, semua itu ditambahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan sukacita. Seperti kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya, kita melihat orang ini, melihat orang itu, kita kecewa. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita melakukannya dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang.
Bapak Ibu. Bahkan Raja Salomo yang penuh hikmat serta hidup di dalam kemewahan, kemegahannya. Dia harus mengakui hanya satu prioritas yang paling penting, yaitu takut akan Tuhan dan mentaati seluruh perintah-perintah Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Berarti Raja Salomo yang tidak kekurangan apapun, dia pun mengakui bahwa semuanya itu yang harus kita prioritaskan, yang terpenting di dalam hidup kita, di dalam hidupnya itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Mendengarkan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa ya Bapak Ibu. Prioritas yang salah itu akan membuat hidup kita itu berantakan, nggak karuan ya, nggak teratur. Kita akan kehilangan damai sejahtera, banyak masalah ya. Kita tidak akan menjadikan semua itu terjadi karena kita tidak menjadikan firman itu sebagai dasar hidup kita. Prioritas yang salah membuat kita itu lupa mengutamakan Tuhan. Nah itu loh Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, kalau di Matius 6 ayat 33 tadi sudah jelas semuanya ya. Semuanya akan ditambahkan. Mari kita baca lagi. Mazmur 119 ayat 66. Mazmur 119 ayat 66 dikatakan seperti ini. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, atau ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita akan menjadi lebih bijak dan punya pengetahuan yang baik dan benar. Ya, kalau kita mengutamakan Tuhan, kita itu akan menjadi orang-orang yang lebih bijak dan punya pengetahuan yang baik dan benar. Jadi kalau kita ingin hidup dengan bijak dan punya pengetahuan yang baik dan benar, ayo utamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya. Mari kita mulai hari ini kita tempatkan prioritas hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan kehendak kita sendiri. Utamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya, jadi dalam segala kehidupan kita, dalam segala kesibukan kita, ayo utamakan Tuhan. Maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang bijak dan punya pengetahuan yang baik dan benar. Sehingga kita tidak mudah emosi, gak mudah ngamuk, bisa menguasai diri. Kita menjadi orang-orang yang bijak. Ya. Tapi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita salah memprioritaskan sesuatu di dalam hidup kita, maka hidup kita akan kacau, ya, gak karuan ya. Sepanjang hari ya, gampang emosi, gak bisa menguasai diri. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, kita akan menjadi lebih bijak. Hari-hari kita akan disertai oleh Tuhan. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Puji nama Tuhan. Saya nggak akan perpanjang firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah tema ini the best ya, yang terbaik. Kita mau memberi yang terbaik. Siapapun kita, suami, istri, ya, pekerja, pelayan, ayo kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari saya undang apa yang berharga dari Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Ayo kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kalau
malam hari ini doa lawatan. Ayo kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Sampai Tuhan melawat kita. Sampai Tuhan menjamah kita, memulihkan kehidupan kita. Saya percaya setelah hari ini, setelah bulan ini, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang dipulihkan Tuhan. Ya, kalau bulan kemarin temanya pemulihan ya, hari ini the best. Setelah dipulihkan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini. Yang mampu mengubahkan hatiku, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan telah kudapati. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan Mari malam semua hari yang berikan yang terbaik untuk Tuhan. semua yang mulia, Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan ku berikan. Ku berikan semua yang berharga,
semua yang terbaik. Malam hari ini saya berikan kesempatan untuk engkau memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Beri pujian kepada Tuhan. Persembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Mungkin waktunya tidak panjang, tetapi biarlah engkau boleh menyukakan hati Tuhan malam hari ini. Kinaralamaseke nakayata kanaralamasiki nakaya. Kinaralamasiki nakayata kanaralamaseke ralabaralabayara. Kinaralamasiki ralabaralabayaralabaseke naralabaralabaralabaralabaralabaralabara. Kinaralamasiki ralabaralabaralabaralabayaralabasyakaralabasya. Kinaralamaseke nakayata kanaralabaralabaralabayaralabaseke ralabaralabaralabaralabaralabaralabara. Kinaralabaralabayaralabasiki naralab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 ayaralabaseke ralabaralabaralabaralabarala. Kinaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabayaralabaseke nararararalabayaralabaseke nar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 a. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kinaralamaseke nakayatakan naralamasiki naralabaralabaralabar. Kinaralamaseke naralabaralabaralabayaralabasene keralabaralabaralabayaralabasiki naralab. Kinaralabaseke naralabaralabaralabayaralabasiki naralab. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Biarlah hari-hari kami Tuhan menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hinaralamaseke nakaralamasene keralabatakana ralamasiki. Hinaralamaseke nakaya ralabata. Kinakaya takana ralamasiki nakaya ralamasene kenaralamaralama. Hinaralamaseke nakaralamaralama. Hinaralamasiki nakaralama. Tuhan mau yang terbaik. Tuhan mau kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kinaralamaseke nakayata kanaralamasiki nakayata kanaramas. Kinaralamasiki nakayata kanaralamaseke nakaralama. Tuhan mau menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita. Tuhan mau waktu. Tuhan mau waktu. Tuhan mau waktu. Tuhan mau kita duduk diam. Duduk diam memberi waktu untuk Tuhan.
Kinaralana naramasini kenere kerele mesekene kare. Kinarala masini kine kerala karala naramasini kirala maramas. Kinarala maya darala masekene karala barala bayara lamasi kinarala mas. Kinarala maya rala masini kerala barala barala bayara la barala barala barala. Kinarala barala 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 kana yarala sene kene kene kene. Kinarala la 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 yarala masini kerala barala 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 barala. Kinarala barala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga. Ini doa kami kepadamu malam hari ini. Ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Sekalipun ini tidak bisa kami lakukan dengan sempurna, hanya bagi kemuliaan-Mu. Bapak, terima kasih malam hari ini. Biar Tuhan, Engkau yang menyempurnakan setiap ibadah kami Tuhan. Bukan cuma sekedar kami setiap Kamis datang ke tempat ini, setiap minggu kami datang beribadah. Tetapi kami rindu Tuhan. Bukan sekedar lip service Tuhan. Bukan sekedar kami cuma bernyanyi Tuhan. Tapi biarlah Engkau melihat setiap hati kami. Setiap kerinduan kami untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Untuk kami boleh Tuhan setiap hari kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Setiap hari kami boleh menerima anugerah-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini terima kasih buat firman-Mu
yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami terlalu jauh Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik. Namun kami mau Tuhan malam hari ini, ubahkan kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus, setiap hari kami memberikan waktu kami bagi-Mu Tuhan. Setiap hari kami boleh mendengar suara-Mu. Setiap hari kami boleh Tuhan, hidup kami ini bergantung kepadamu. Tuhan terima kasih, berkati kembali Ibu Foni dalam pelayanan keluarganya Tuhan, memberkati semua usaha pekerjaannya, diberkati Pak Hartono, diberkati anak menantu cucu, semua yang Tuhan kerjakan, percayakan pelayanan-pelayanannya Tuhan. Kami yakin Tuhan, berkati Tuhan dengan limpah. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu berkati juga yang melayani, berkati yang semua kami yang bertugas malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dan bersama-sama kami memohon turunkan anugerah-Mu. Turunkan limpahkan kasih setia-Mu. Bukankah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkati semua usaha pekerjaan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati semua kesulitan kami ada jalan keluar, dan Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami hikmat, sukacita, damai, sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.